Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Agung Putra Bayu Kusumajaya dan 3 digit NIM terakhir 023. Jadi, pada malam ini saya akan menjelaskan terkait kasus kasus ayam dan babi yang terjangkit penyakit bakteri bakteri E. coli. Jadi, dalam mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Untuk itu, kita yang pertama tuh harus mengenal alat dan gimana pembuatan media dan jenis media. Yang dilanjutkan dengan pewarnaan gram untuk menentukan tipe bakteri gram positif atau negatif. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi bakteri, yang mana cara itu untuk memisahkan dan mengenali jenis-jenis bakteri yang ada. Lalu dilanjutkan dengan uji sensitivitas antibiotik, yang dimana tes itu untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Pengenalan alat, pembuatan media dan jenis media. Jadi di suatu peternakan unggas dilaporin bahwa ada beberapa ayam yang sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah membuat persiapan terhadap media biakan dan peralatan yang diperlukan. Jadi, untuk alat dan bahan sendiri bisa dilihat pada slide ini, di mana ada magnetic stirrer, autoclave, mikroskop binokuler, inkubator, cuan Petri, bubuk nutrien agar, bubuk eosinmethylen blue agar, bunsen spiritus, dan ose. Nah, lanjut ke metode kerja. Yang pertama tuh siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, timbang bubuk media nutrien agar atau eosinmethylen blue agar. Yang ketiga, campur media dan aquades lalu homogenkan. Setelah selesai, tutup larutan media. Yang keempat, sterilkan media dan alat di dalam autoclave. Yang kelima, wadahi media dengan cawan Petri. Media sudah dapat digunakan atau disimpan. Untuk hasilnya setelah dibuat, hasilnya menjadi seperti ini. Setelah media nutrien agar dan media EMBA ini terlihat tampak seperti pada slide, di mana nutrien agar ini seperti sedikit warnanya kekeruhan. Sedangkan yang eosinmethylen blue agar ini terlihat merah setelah ditambahkan aquades. Jadi media dasar yang digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri ialah nutrien agar dan eosinmethylen blue agar atau EMBA. Na dan EMBA itu suatu medium yang berbentuk padat dan perpaduan antara bahan alamiah serta senyawa kimia. Kedua media ini berupa bubuk yang dalam penggunaannya perlu diracik lagi dan campuran aquades. Proses pembuatan media berisi langkah-langkah yang sebagaimana telah dilampirkan pada cara kerja. Setelah siap digunakan, media ini dapat ditanami bakteri dengan cara menempatkan bakteri di atas media dengan alat ose tadi untuk inokulasi. Umumnya, media nutrien agar digunakan untuk menumbuhkan bakteri, sedangkan media EMBA biasanya sekaligus sebagai media identifikasi untuk mengetahui jenis bakteri gram negatif. Pada kasus ini ditemukan bahwa unggas di peternakan tersebut telah mengalami beberapa gejala seperti pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Nah, kolibasilosis sendiri itu penyakit yang menyerang ayam cenderungan ayam. Akibat bakteri E. coli ini yang sejenis bakteri gram negatif berasal dari famili Enterobacter. Jadi gejala-gejalanya seperti tadi, diare dan mencret putih. Nafsu makan hilang, anak ayam jadi lemah dan lesu serta sesak nafas. Jadi bisa dibuktikan dari penggunaan media EMBA yang bisa digunakan untuk identifikasi jenis bakteri gram negatif. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, dalam isolasi dan identifikasi bakteri, media yang digunakan itu nutrien agar dan eosinmethylen blue agar atau EMBA. Di kasus ini, seperti yang tadi dijelaskan. Nah, lanjut ke pewarnaan gram yang dimana untuk nentuin tipe bakteri gram positif atau negatif. Nah, dalam kasus peternak ayam dan kolibasilosis tadi, setelah diisolasi bakteri E. coli dilakukan, jadi pewarnaan gram ini dapat bantu konfirmasi jenis bakteri itu. Kalau bakterinya itu warnanya biru atau ungu, jadi bakteri itu gramnya negatif. Nah, kemudian muncul lagi kasus baru pada peternak babi dengan mencret putih, yang dimana pewarnaan gram ini juga digunain buat sampel mencret putih itu. Nah, jadi untuk bantu mengidentifikasi, pewarnaan gram ini bisa jadi salah satu metode untuk petunjuk awal jenis bakteri yang ada dalam sampel tersebut. Nah, untuk alat dan bahan sendiri itu sama seperti tadi, yang dimana bahan utamanya itu terdiri dari safranin, iodin, kristal violet, dan lainnya seperti bahan yang tadi umumnya digunakan. Oke, jadi untuk metode kerjanya sendiri itu, yang pertama 1-2 menit, 1 tetesan larutan kristal violet. Untuk step kedua, 15 detik, bersihkan dan tetesan air mengalir. Yang ketiga, 1-2 menit, 1 tetesan larutan iodin. Yang keempat, 15 detik, alirin dengan air mengalir. Selanjutnya itu, 30 detik, 1 tetes alkohol aseton. Yang terakhir, 15 detik, membersihkan dengan air mengalir lagi. Yang dimana nanti hasilnya akan tampak sebagai koloni bakteri yang tampil di sini, dan juga ini pembesaran lemah ditemukan bahwa Enterobacter tadi, family Enterobacter yang berupa E. coli itu dapat dilihat berbentuk basil. Seperti itu, bakteri gram negatif. Yang dimana berdasarkan hasil pembahasan yang tadi, hasil tadi
fotonya itu klasifikasi sampel tersebut ditentukan dasar hasil pewarnaan gram yang menunjukkan hasil warna merah. Nah, jadi ini tuh nunjukin bahwa bakteri gram negatif itu akan menyerap warna sekunder dari safranin, sehingga menyebabkan hasil pengujian berwarna merah. Penyerapan warna merah ini karena disebabkan oleh dinding bakteri gram negatif yang lebih banyak mengandung lipid daripada peptidoglikan, sehingga pori-pori bakteri ini mudah membesar. Akibatnya, larutan kristal violet menjadi mudah larut saat sampel dicuci dengan alkohol. Jadi pewarnaan gram atau metode gram ini suatu metode empiris untuk bedain spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yang dimana dibagi menjadi gram positif atau gram negatif. Jadi berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka juga. Dalam praktikum tadi itu diperoleh kesimpulan bahwa praktikum pewarnaan gram ini menggunakan sampel dari feses putih pada babi, yang dimana terdapat bakteri gram negatif yang mendominasi. Warna merah pada hasil pengamatan itu jadi indikator bahwa gram negatif karena terjadi dekolorisasi oleh alkohol. Jadi dia kehilangan warna sehingga warna dari kristal violet itu lepas dari bakteri. Makanya diidentifikasi sebagai bakteri gram negatif. Lanjut dengan isolasi dan identifikasi bakteri. Jadi sama seperti kasus tadi, dengan adanya sampel itu diperluin isolasi kuman untuk diidentifikasi dan lihat pertumbuhan bakterinya. Yang dimana dari kata isolasi itu buat proses atau memisahkan bakteri untuk dapat biakan koloni baru dan murni. Jadi secara alami ini bakteri sangat banyak terdapat pada alam, tapi pada kasus ini terdapat pada saluran cerna. Oleh sebab itu, dan mengambil sebagian kecil habitat alami bakteri tersebut dapat diperoleh berbagai jenis bakteri melalui proses isolasi. Untuk alat dan bahan sama seperti yang tadi, yang dimana kita membutuhkan kultur dari bakteri itu dan juga sampel feses babi. Dan di sini ada beberapa media tambahan yang dimana ada media TSIA atau triple sugar iron agar, SIM atau sulfate indole motility, SCA, simon citrat agar, MRVP, ethylene red, dan gula-gula. Jadi untuk metode kerjanya sendiri itu ada isolasi dan identifikasi bakteri ini. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis. Dalam metode ini sampel bakteri harus dilihat dulu secara mikro biar kita pas dalam menentukannya apakah itu benar atau tidak. Yang selanjutnya itu ada kultur media, yang dimana metode umum dalam isolasi bakteri sesuai ditempatkan di atas sampel yang dicurigai mengandung bakteri. Ada tes biokimia dan tes serologi, analisis genetik dan mikrobiologi molekuler. Nah, ditemukan hasil bahwa sebelumnya tuh seperti yang tampak dan ini sesudahnya. Jadi nutrien agar nih pada medianya ini terlihat bakteri yang tidak beraturan dan relevansinya cenderung datar. Ini adalah hasil dari EMBA. Jadi pada media EMBA setelah diinkubasi terlihat bakteri berbentuk sirkuler, tepiannya cenderung halus dan terdapat pigmen berwarna hijau metalik. Nah, dan ini ada TSIA yang dimana terjadi perubahan warna dari merah jadi kuning pada media TSIA setelah diinkubasi. SIM udah diinkubasi dan ditetesin dengan reagen Kovac, jadi dia ngalamin perubahan warna dari warna kuning jadi keruh, dan di sini bisa kita lihat ada cincin warna merah. Nah, untuk di MRVP sendiri, pada media MRVP ini setelah diinkubasi dan ditetesi dan reagen methylene red akan terjadi perubahan warna dari kuning jadi merah. Uji simon citrat agar setelah diinkubasi tidak terjadi perubahan warna sehingga medianya tetap berwarna hijau. Uji gula-gula terjadi perubahan pada medianya setelah diinkubasi. Media uji gula-gula terlihat lebih keruh dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi melalui pengamatan hasil praktikum pada media sulfate indole motility didapatkan hasil positif pada media tampak cincin merah pada permukaan yang menunjukkan bahwa bakteri memproduksi sulfate indole. Namun negatif pada media tidak terlihat adanya gumpalan seperti awan yang menjadi indikator bakteri melakukan pergerakan sehingga dinyatakan bakteri tidak motil. Nah, untuk methyl red sendiri itu positif, dia terjadi perubahan warna sehingga dapat dinyatakan kalau bakteri itu produksi asam tunggal dan campuran atau asetil metilkarbinol. Untuk TSIA sendiri didapatkan hasil positif. Tandanya tuh ada perubahan warna dari merah jadi kuning. Nah, sedangkan untuk produksi H2S-nya dia negatif karena nggak ada endapan. Dan untuk SCA dia hasilnya negatif. Dia nggak terjadi perubahan warna karena nggak dapat manfaatin sitrat sebagai sumber karbon. Dan untuk uji glukosa dia positif karena ada indikasi bakteri itu dapat fermentasi glukosa dan dia terangkat tabung durham sehingga dapat dikatakan bakteri produksi gas. Jadi kesimpulannya tuh isolasi bakteri itu adalah proses pemisahan dan pemurnian bakteri dari sampel biologis atau lingkungan tertentu. Nah, jadi untuk metode identifikasi bakteri ini meliputi pengamatan mikroskopis, tes biokimia seperti yang tadi, dan identifikasi bakteri itu juga sangat penting dalam bidang medis.
Untuk isolasi dan identifikasi bakteri, dibutuhkan pemahaman yang baik tentang karakteristik biologi bakteri dan teknik laboratorium yang terkait. Jadi, kesalahan dalam isolasi dan identifikasi bakteri dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan, sehingga sangat penting untuk memperhatikan kualitas teknik laboratorium dan pemahaman tentang karakteristik bakteri yang diidentifikasi. Lanjut ke uji sensitivitas, yang dimana uji sensitivitas ini untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Nah, dalam upaya mengatasi kasus penyakit pada babi yang menderita mencret putih, sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna mengobati babi tersebut dan mencegah terulangnya kasus serupa. Jadi untuk mengatasi penyakit mencret putih pada babi itu, langkah penting yang harus diambil itu ya identifikasi jenis antibiotik yang efektif gitu dalam mengobati infeksi tersebut. Dengan nentuin antibiotik yang tepat tuh, jadi dapat memberikan pengobatan yang efektif dan mencegah penyebaran penyakit ini lebih lanjut lagi. Untuk alat dan bahan bisa dilihat ada penggaris, wose, api bunsen, inkubator, cotton bud, solat bakteri, medium MHA, larutan McFarland setengah, Wellen, dan paper dish antibiotik. Di antara yang digunakan itu ada streptomycin 10 mikrogram, miligram, chloramphenicol 30 mg, bacitracin 10 mg, dan doxycycline 30 mg. Jadi untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama itu udah jelas siapin alat dan bahan. Selanjutnya menyesuaikan kekeruhan inokulasi bakteri dengan standar McFarland setengah. Yang ketiga, memanaskan cotton bud, kemudian masukkan ke dalam sampel bakteri. Yang keempat, usapkan cotton bud ke dalam media MHA yang telah disiapkan secara merata dan diamkan selama 15 menit. Yang kelima, letakkan masing-masing antibiotik pada media MHA dengan jarak minimal 2 cm antar antibiotik dan tepi cawan Petri. Step selanjutnya itu meletakkan media MHA itu di dalam inkubator dan inkubasinya selama 24 jam. Dan yang terakhir, setelah 24 jam atau 1 hari itu keluarkan dari inkubator dan hitung diameter zona hambat atau killing zone di masing-masing antibiotik. Nah, jadi untuk hasilnya ini bisa dilihat seperti pada gambar, yang dimana B10 ini menunjukkan antibiotik bacitracin, S10 streptomycin, DO30 doxycycline, dan C30 chloramphenicol. Bisa dilihat pada tabel ada antibiotik untuk kategori plus diameter dalam milimeternya itu kategori resisten, intermediat, dan sensitif. Untuk bacitracin ini bisa dilihat sendiri hasilnya. Bacitracin ini tidak terdapat killing zone yang dimana 0 mm. Streptomycin juga sama, dia resisten 0 mm. Doxycycline itu dia terlihat diameter killing zone-nya itu sebesar 11 mm. Dia masih tergolong resisten. Jadi dan untuk ini yang sangat luas ini adalah antibiotik chloramphenicol. Jadi diameternya setelah diukur menggunakan penggaris itu sekitar 33 mm, yang dimana masuk ke dalam kategori sensitif. Jadi metode yang digunakan dalam uji kepekaan bakteri ini terhadap antibiotik adalah metode Kirby-Bauer. Jadi prinsipnya tuh penghambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan, akan terlihat sebagai daerah jernih di sekitar paper dish yang mengandung zat antibiotik yang tadi telah dilihat pada hasil. Jadi semakin lebar diameter zona hambat yang terbentuk, bakteri itu semakin sensitif terhadap antibiotik. Jadi zona hambat itu tempat di mana bakteri itu terhambat pertumbuhannya akibat antibiotik. Jadi bakteri yang sensitif terhadap antibiotik akan menunjukkan lingkaran seperti cincin di sekitar paper dish, di mana lingkaran di sekitar tisus antibiotik ini disebut zona hambatan atau killing zone. Nah, seperti yang kita tahu tadi sudah dilihat ada kategori atau 3 golongan, yaitu ada resisten, intermediate, dan sensitif. Jadi semakin sensitif antibiotik itu semakin bagus. Jadi berdasarkan identifikasi sebelumnya yang dimana bakteri ini termasuk ke dalam jenis Enterobacter atau bakteri E. coli, jadi didapatin hasil bahwa antibiotik bacitracin dan streptomycin nggak ada killing zone yang terbentuk. Kemudian pada antibiotik doxycycline terbentuk killing zone dengan diameter 11 mm. Sedangkan pada antibiotik chloramphenicol ini memiliki berdiameter 31 mm. Jadi setelah diidentifikasi semua data tersebut dapat digolongkan bahwa bakteri E. coli itu berasal dari babi tergolong sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol dan tergolong resisten terhadap antibiotik bacitracin, streptomycin, dan doxycycline. Jadi maka dari itu, antibiotik yang tepat dan efektif dalam menangani kasus babi yang terjangkit bakteri E. coli adalah antibiotik jenis chloramphenicol, karena killing zone yang terbentuk punya diameter yang cukup luas untuk membunuh isolat bakteri tersebut. Jadi kesimpulannya itu antibiotik yang digunakan pada sampel babi yang terjangkit bakteri E. coli seperti bacitracin, streptomycin, dan doxycycline. Jadi antibiotik itu tidak kuat atau resisten terhadap bakteri tersebut karena diameter killing zone-nya di luar dari tetapan atau standar. Dan antibiotik yang pas dan efektif dalam menangani kasus babi yang terjangkit bakteri E. coli itu adalah antibiotik jenis chloramphenicol karena diameter killing zone yang cukup luas untuk bunuh isolat bakteri itu. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih.